Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan di video kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Dua anggota keluarganya Abu Bakar yang juga memiliki peran penting dalam keberhasilan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Asma binti Abu Bakar dan Amir bin Fahirah. Peran Asma binti Abu Bakar dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak kalah penting. Sebagaimana yang telah dibahas di video sebelumnya, bahwa Asma menyiapkan dan mengantarkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar selama di Gua Sur. Sebelum berangkat berhijrah, Abu Bakar telah memberikan sejumlah uang kepada Asma untuk membeli bahan makanan. Utusan Quraisy pernah mendatangi Asma, menginterogasi dirinya, menanyakan perihal keberadaan bapaknya, yaitu Abu Bakar. Dengan segala resiko yang akan dia terima, Asma tidak memberitahukan keberadaan bapaknya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma mengisahkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar meninggalkan Mekah, beberapa orang Quraisy mendatangi kami, termasuk Abu Jahal yang ikut serta di antara mereka. Lalu mereka berdiri di depan pintu rumah kami. Kemudian aku pergi menemui mereka. "Di mana ayahmu, wahai putri Abu Bakar?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku," jawabku. Maka Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menamparku. Kemudian mereka langsung pergi. Selain resiko fisik, Asma juga telah siap dengan resiko lainnya. Ketika Abu Bakar hijrah, ia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarganya. Seluruh hartanya digunakan untuk keperluan hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kondisi tanpa harta itu, Asma dan saudara-saudaranya sedikit pun tidak mengeluh, apalagi khawatir. Asma binti Abu Bakar mengisahkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama Abu Bakar, Abu Bakar membawa serta semua hartanya sejumlah 6 atau 5.000 dirham. Kemudian kakekku yang telah buta, Abu Quhafah, datang kepada kami seraya berkata, "Demi Allah, aku melihat Abu Bakar berangkat meninggalkan kamu dengan membawa seluruh hartanya." "Tidak, wahai kakek, dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami," jawabku. Lalu aku ambil beberapa batu dan aku letakkan di tempat Abu Bakar biasa menaruh uangnya. Kemudian
aku tutupi dengan kain. Setelah itu aku pegang tangannya dan aku katakan kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas uang ini. Dia meletakkan tangannya di atas batu itu, lalu berkata, tidak mengapa, jika dia telah meninggalkan untukmu. Dia telah berbuat baik dan ini cukup untukmu. Asma berkata, demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk kami. Tetapi dengan cara itu, aku hanya ingin membuat kakek diam. Setahun setelah peristiwa hijrah, datang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah bersama dengan Abu Rafah, menjemput keluarga Abu Bakar, lalu membawa mereka ke Yatsrib. Utusan itu membawa bekal perjalanan berupa 2 ekor unta dan uang sebesar 500 dirham. Selain keluarga Abu Bakar, ada juga pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki andil dalam kesuksesan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Dia adalah Amir bin Fahirah, seorang penggembala kambing milik keluarga Abu Bakar. Sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amir bin Fahirah menggembalakan kambing-kambingnya mendekati Gua Sur. Di sana, Amir memerah susu kambing, kemudian di saat sepi, Amir membawa susu perahannya ke Gua Sur untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Oleh Amir, kambing-kambing itu digiring jalannya pada bekas jejak kaki Abdullah agar jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar terhapus. Setelah 3 hari bersembunyi di dalam gua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Sebelum meninggalkan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membayar seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikat untuk memandu mereka ke Yatsrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abdullah bin Uraikat untuk menemuinya di Gua Sur setelah 3 hari. Sesuai dengan kesepakatan, Abdullah bin Uraikat datang membawa unta yang akan dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sementara Asma binti Abu Bakar datang membawa makanan dan perbekalan lainnya. Setelah semua dipastikan telah siap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib. Mereka berdua diiringi oleh Amir bin Fahirah dan Abdullah bin Uraikat sebagai penunjuk jalan. Insya Allah, kisah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik,
itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.